Pernah. Pernah. Menurut saya kata anjay itu merupakan kata sapaan yang digunakan oleh pemuda untuk memanggil teman-temannya ataupun mengungkapkan suatu kekaguman terhadap suatu hal. Kata anjay ini menurut saya adalah kata sapaan ya, kata sapaan kepada teman-teman yang emang kita udah kenal deket gitu. Tapi untuk teman-teman yang baru kenal atau baru ketemu, nggak mungkin dong kita menggunakan kata anjay. Jadi menurut saya ini untuk sapaan akrab aja untuk teman-teman terdekat. Menurut saya sih kata anjay itu sebenarnya plesetan dari kata anjing dan seperti anjir, bejir atau hal yang lain-lain itu supaya tidak terkesan kasar aja gitu sih. Menurut saya kata anjay itu adalah plesetan dari kata anjing sih, biar dia nggak kasar sebenarnya. Jadi biar nggak kasar aja, jadi dirubah daripada keluarin kata anjing kan. Kalau diatur sih kayaknya nggak perlu diatur untuk hal-hal yang wah itulah nggak terlalu penting sih. Perlu atau nggak diatur, sebenarnya perlu nggak perlu sih. Tapi mungkin kalau misalnya pengaturannya itu tentang kata anjay ini totally di ban, nggak boleh dipakai, kayaknya nggak perlu deh. Karena kan ini apa ya, multifungsi lah ini kata anjay ini. Menurut saya tidak perlu sih, soalnya kan kalaupun diatur ini menurut saya sudah melanggar kebebasan dalam kita berekspresi gitu, karena kan anjay ini kata sapaan kita, mungkin anjay ini juga bisa diartikan sebagai suatu sapaan karena kita merasa senang gitu. Menurut saya tidak perlu karena ini merupakan sapaan yang khas. Kalau ingin diregulasi mungkin akan banyak yang ikut diregulasi. Sebenarnya kalau pelarangan kata anjay, kalau misalnya itu dilarang menggunakan kata anjay untuk mengumpat, ya saya setuju aja gitu. Cuma kalau misalnya pelarangan menggunakan kata anjay secara total gitu, kayaknya enggak deh. Kalau menurut saya sih pelarangan itu terlalu berlebihan untuk hal-hal ya yang kurang urgen lah untuk diatur gitu. Banyak hal-hal yang bahkan lebih urgen yang seharusnya diatur lebih dulu. Menurut saya itu hal yang tidak perlu. Karena kenapa? Karena pasti akan menimbulkan banyak polemik baru dan malah menimbulkan bias antara masyarakat terhadap penggunaan bahasa tersebut. Kalau tujuannya untuk melindungi moral bangsa, ya sebenarnya niatnya baik gitu untuk melindungi moral bangsa, tapi dengan mengatur kata anjay ini dalam regulasi atau agar tidak boleh dipergunakan lagi, itu sebenarnya kurang tepat ya untuk tujuannya untuk memperbaiki moral bangsa menurut saya. Kayaknya kalau moral sih, kata-kata tuh nggak mendefinisikan moral kita, nggak sih? Mungkin solusinya menanamkan pemahaman tentang bagaimana cara berbicara yang baik, bagaimana bertata krama yang baik gitu sih. Kalau misalnya ngeban kata-kata untuk moral, kayaknya enggak. Menurut saya perlu ada pendekatan kepada para pemuda tentang penggunaan bahasa yang baik dan benar. Sehingga apa? Sehingga dalam menggunakan bahasa tersebut dia dapat memilah terhadap bahasa apa yang digunakan maupun kata yang digunakan kepada kawan-kawannya. Sebenarnya solusi terbaik dari moral itu sih tentunya sosialisasi primer gitu dari orang tua gitu ya. Tentunya menanamkan akhlak-akhlak, memberikan dengan moral dan etika yang terjadi di masyarakat itu nggak harus diatur secara hukum gitu. Kalau kita ngelihat aturan dalam undang-undang kebahasaan kita, nggak ada yang atur, nggak ada yang melarang ini. Tapi beberapa memang saat ini jadi masalah, sehingga itu yang menjadi masalah. Nah, yang jadi masalah adalah sekarang bagaimana kalau kata anjay itu digunakan melalui media sosial, menghujat orang lain. Ini kita bisa kena pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE.
pidananya paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta. Tapi di dalam pasal 27 ayat 3 ini, penggunaan kata atau penggunaan ini dilakukan kepada dengan niat untuk menghina orang. Jadi ada niatnya. Jadi tidak bisa menggunakan kata, ada yang ngomong anjay lalu semua langsung dipidana gitu.